ya. Indonesia bisa seperti Malaysia. Malaysia itu antriannya sudah 126 tahun. 126 tahun. Dan itu nggak mungkin orang bisa berhaji dengan biaya reguler. Karena itu daripada keduluan, Indonesia akan jadi Malaysia antriannya ratusan tahun dari sekarang. Ya, Indonesia bisa seperti Malaysia. Malaysia itu antriannya sudah 126 tahun. Satu, dua, tiga, mari keyboard, mari kita ngobrol. Buat orang-orang milenial atau teman-teman lain di luar sana yang mungkin masih sedikit yang punya niat, oh saya mau mulai nyiapin haji sekarang nih, karena banyak anak muda mikirnya mau investasi lah atau hal-hal lain yang menurut mereka penting sekarang gitu. Kayak saya mau gunain uang saya ini untuk apa yang bisa saya lakukan, kayak mungkin ada yang kepikiran untuk beli mobil kah, atau ngelakuin atau masukin uang ke reksadana, tapi dia belum punya haji. Banyak orang yang mikir kayak gitu. Gimana caranya biar anak muda tuh punya kesadaran untuk buka ember itu, buka tabungan itu? Ya, bagus itu. Pertama, kata Nabi, saya pernah baca hadisnya tuh, barang siapa yang keluar uangnya untuk melakukan rukun Islam kelima ini, haji, Allah akan mencukupkannya untuk hal yang lain. Jadi kalau uang kita habis nih untuk buka tabungan, insya Allah akan ganti untuk keperluan hidup yang lain. Jadi jangan takut. Satu. Yang kedua, ini antrian makin panjang. Kalau kita nggak segera daftar, kita akan ketinggalan oleh waktu. Gitu. Just info, ya, Indonesia bisa seperti Malaysia. Malaysia itu antriannya sudah 126 tahun. 126 tahun. Dan itu nggak mungkin orang bisa berhaji dengan biaya reguler. Karena itu daripada keduluan, Indonesia akan jadi Malaysia antriannya ratusan tahun dari sekarang. Buka rekening di bank syariah, store paling 200.000, 300.000, setelah itu nabung rutin gitu. Niatkan supaya Allah bisa membantu. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berazam, bertawakal kepada Allah. Insya Allah uang-uang yang harusnya dipakai untuk haji akan diganti oleh Allah dari yang lain gitu. Itu sudah janji Allah dan Rasulnya. Dan itu jangan takut untuk buru-buru daftar haji. Kalau perlu, selama masa bujangan, siapkan tabungan. Begitu sudah ada wanita yang siap untuk jadi istrinya, bukakan lagi kupinang engkau dengan porsi haji. Indah sekali tuh. Mertua mana yang gak mau nerima calon mantunya yang siap untuk mendaftarkan anak perempuannya untuk berangkat haji? Wah, itu luar biasa sekali tuh, high quality jomblo itu. Selain mas kawin, dia juga menyiapkan untuk porsi haji. Porsi haji, menarik sekali itu. Iya, maksudnya ada satu juga lain yang menyatakan bahwa tidak dipaksakan atau tidak dianjurkan secara paksa untuk berrihal atau melakukan perjalanan selain pada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan betul. Masjidil Aqsa. Kalau Allah udah menyuruh begitu, pasti Allah akan kasih jalannya. Allah kasih jalannya dengan cara yang tidak terduga-duga. Saya dengan istri daftar dari tahun 2011 mungkin ya. Bagiannya 2023 nih antriannya. Tiba-tiba Allah kasih panggilan, dapat fake, saya dapat hadiah berangkat umroh. Karena kita sudah punya ini dulu gitu. Kemudian tiba-tiba masuk BPKH, dapat lagi tugas untuk umroh. Tiba-tiba di beberapa bulan setelah masuk BPKH ada perintah dari atasan untuk berangkat haji. Kan rezeki dari Allah. Karena Allah janji akan memampukan. Akan memberikan jalan lah begitu. Betul. Jadi untuk teman-teman jangan pernah ragu untuk memulai ya, nabung kayak atau mencari dana talangan kayak istilahnya gitu. Yang penting kita udah ada penguat niat untuk berangkat haji. Jadi bersiap para jemaah haji untuk bersabar menahan kerinduan. Karena itu ini kecenderungannya orang sudah mulai rindu dengan tanah suci gitu, sudah mulai siap daftar gitu. Karena ketika beberapa anak muda ditanya ya, setelah pandemi ini kalau jalan-jalan boleh dilakukan, mau kemana Anda? Mereka kebanyakan jawabnya mau ke tanah suci. Betul. Jadi bersiaplah teman-teman semua yang sudah ada uangnya, segera buka tabungan haji umroh dan segera
tunaikan 25 jutanya, mumpung Iya. biaya haji reguler di Indonesia masih Masih sangat-sangat Masih murah. sangat murah. Gitu. Mungkin kan Pak Iman nih sebagai penggiat haji muda nih. Alhamdulillah saya juga diberi kesempatan sudah daftar Bagus. berangkat sih tahun 2024 apa ya? Wah, nggak Bukan, mungkin. 2040-an. 40-an. 2040 Itu MPA udah umur berapa itu? 60 tahunan ya? 50-an lah. 50-an tahun ya. 50 tahun. Udah punya cucu lah ya. Udah punya cucu. Di usia saya di usia segini aja saya 50-an tahun ya berangkatnya, apalagi yang baru-baru begitu, Betul. dengan jarak yang 22 tahun ya, 22 Ya, dan tahun. ketika daftar sudah berumur lebih dari 25 gitu. Dan setiap kali itu antriannya tambah panjang loh. Tambah naik ya. Betul, tambah naik. Teman saya daftar, contoh ya, saya lupa sih daftarnya hari Senin tuh, bulan Januari misalnya, itu Februari udah nambah lagi Ya. antriannya itu. Betul, betul. Luar biasa itu. Makanya segera daftar ya. Nah Pak Iman melihat fenomena ini untuk anak muda, tolong diperkuat lagi tuh gimana kira-kira untuk persiapannya gitu. Ya, pertama anak muda harus punya 2 kantong. Satu kantong untuk ekonomi rumah tangganya, baik untuk KPN, untuk mobil gitu ya. Dan satu kantong khusus haji gitu. Supaya teman-teman itu kalau orang Indonesia nih ya, kalau nggak ada yang nagih, biasanya kadang suka lupa. Iya betul. Maka cara yang paling tepat ya, saya pernah tuh ketemu tukang gorengan ya. Bang, abang dagang kenapa? Ya karena saya punya utang gitu. Jadi supaya saya bisa bayar utang, saya dagang gitu. Kadang kalau saya nggak punya utang, males dagang gitu. Itu orang Indonesia begitu tuh. Walaupun bunganya tinggi gitu, tapi dia mau 10% sebulan loh, tinggi banget. Alasannya karena kalau saya nggak ngutang begini, saya nggak ada yang nagih. Dan jadi Dan saya jadi semangat gara-gara ditagih gitu. Pun demikian dengan kalau memang kita nih suka malas nabung, suka lupa, ya sudah datang ke bank syariah atau datang ke lembaga keuangan mikro syariah yang ada produk talangan haji. Bilang aja saya mau daftar talangan haji. Nanti oleh lembaga tersebut disiapkan uang 25 juta atau 24, kita store 1 juta saja, ditambahin 24 oleh lembaga ini, di store ke bank syariah, kita dapat antrian. Iya, dapat porsinya. Nanti kita nabung dipaksa karena akan ditagih tuh. Iya. Nah, cara itu mungkin juga lebih tepat juga buat sebagian anak muda gitu. Iya. Dan saya punya banyak teman-teman yang punya fasilitas untuk talangan haji itu. Emang boleh sepanjang akadnya menggunakan akad syariah. Iya. Misalnya ijaroh, multi jasa atau kafalah boleh. Melanggar nggak ketentuan istitoah? Kan haji itu wajib kalau yang mampu. Itu kan nggak mampu dong ngutang. Iya, itu gimana? Enggak, karena jangka waktu ngutangnya itu cuma 5 tahun. Iya betul. Sementara jangka waktu antrian kan 20 tahun. Iya, Jadi betul. kita udah lunas dulu sebelum haji. Oh, Ini soalnya untuk pasti memaksa udah. kita gitu. Itu ya teman-teman. Jadi frame berpikirnya kurang tepat jika kita talangan haji itu kita tidak mampu. Jadi kita mampu untuk melunasi selama 5 tahun itu. Memang rata-rata 5 tahun sih. Betul. karena istitoahnya akan muncul ketika memang udah waktunya haji. Betul. Toh kita juga dalam talangan haji itu kalau nggak salah harus tetap melunasin kan? Harus ngelunasin. 10 Tetap. jutaan ya kan? Iya. Kan ditalangin itu 25 juta untuk dapat dana porsi. Mm-mm. Ya. Nanti ada pelunasan ketika tahun antum berangkat semua. Iya. Cuma kita diuntungkannya adalah kita udah dapat porsi di awal gitu. Iya betul. Masih dapat 22 tahun. Who knows ketika 5 tahun ke depan karena saya nggak mau ngutang, saya maunya nabung aja. Baru terkumpul 5 tahun. Dan Antriannya ketika 5 bisa tahun itu jadi udah 40 tahun. Tuh, bahaya teman-teman. Iya, nanti bisa seperti Malaysia. Iya. Searching saja di Google sekarang, antrian haji Malaysia itu minimal 126 tahun. Coba cek di search di Google sekarang. 126 tahun. Teman-teman semua, saya nyarankan aja sebelum teman-teman punya niat traveling Kemanapun dunia atau apapun, pastikan dulu sudah daftar haji, entah Ya. ya dana talangan atau punya tabungan. Baiknya sih bayar langsung atau ya dana talangan. Kalau tabungan kita belum tahu daftarnya kapan ya. Itu ya teman-teman, karena 126 6 tahun tahun di Malaysia. di Malaysia itu bahaya saya kira. Selain itu ada lagi Pak Iman untuk anak muda ini. Ya, anak muda yang kedua menurut saya ya, cara cepat juga untuk bisa ke tanah suci, ambil karomahnya orang tua gitu. Karomahnya orang tua ini harus kita yakini doanya cepat nyambung gitu. Langsung didengar oleh Allah karena ada pertalian rahim antara anak dan ibunya. Saya waktu pertama kali ke luar negeri saya umroh. Waktu itu saya ingat betul ya, 2006 ibu saya, bapak saya mau berangkat haji, mau ngelunasin. Lalu ibu saya minta
tolong ke saya karena uangnya nyangkut di temennya yang pengusaha tas, belum bisa bayar. Akhirnya saya gantiin utang temennya, saya lunasin itu 10 juta saya kasih ke ibu sehingga utang dia jadi ke saya gitu. Itu adalah gantiin. Tapi saya tambahin lagi 2,5 juta itu untuk nyumbang saya gitu. Jadi yang 10 jutanya adalah mengalihkan pinjaman, yang 2,5 juta itu sedekah gitu. 2 tahun kemudian di 2008 2,5 juta sedekah itu diganti oleh Allah menjadi 25 juta. Saya berangkat umroh gratis dari kantor 2 tahun. Setelah itu saya nggak keingetan bahwa yang 10 juta itu ternyata masih diperhitungkan oleh Allah. Yang 10 juta itu kan rupanya beberapa tahun kemudian ya si Pak Haji ini meninggal dunia yang punya utang itu. Saya nagih ke istrinya nggak bisa dibayar, uangnya nggak ada. Waduh, saya 10 juta hilang nih. Tapi ternyata Allah nggak menghilangkan uang itu. Di 2019 gitu ya, setelah sekian belas tahun berjalan, tiba-tiba Allah menggantikan dengan haji yang jauh lebih mahal gitu. Kalau dihitung itu 280 juta lebih lah dari yang 10 juta itu. Artinya itu kalau dihitung itu bakti kita kepada orang tua akan dibayar tunai baik sekarang maupun nanti berkali-kali lipat itu. Itu sangat terasa itu. Harus ada jurus ampuhnya itu. Jadi teman-teman semua mau naik haji cepat, ambil karomah orang tua, bantu orang tua, berikan kebaikan-kebaikan yang kita bisa lah untuk orang tua. Insya Allah ada jalan. Begitu Pak Edi. Iya, betul. Ada lagi Pak Iman? Cukup ya. Segera berangkat haji dan cium tangan orang tuamu, jangan kasih ibumu puisi, kasih ibumu uang. Itu yang lebih menyentuh hatinya. Puisi mah apaan? Ibu malas banget dengan puisi. Kasih duit. Itu baru akan membuat ibu tersenyum. Itu teman-teman semua. Oke. Jadi kalau kita mau naik haji masih muda, segera daftar dan jangan lupa berikan sesuatu yang terbaik untuk ibu kalian, orang tua kalian. Bapak Iman, terima kasih banyak nih atas waktunya. Luar biasa, saya dan co-host saya ini Irdi Hifdul Alim terbuka wawasannya. Insya Allah kita akan sama-sama naik haji. Mudah-mudahan kita ngobrolnya nanti di depan Masjidil Haram. Amin ya Allah. Nanti kita bikin vlog lagi di Masjidil Haram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum.